Ustaz. Oh gitu. Oke, fadhal. Doakan mudah-mudahan anak Anda jadi dokter. Amin, amin ya rabbal alamin. Mustajab doanya orang tua, apalagi di bulan Ramadan, apalagi antum puasa, masya Allah. Ustaz. Afwan Ustaz, Anda buka dulu Ustaz ya. Silakan, tafadhal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala aktivitas kita di bulan suci Ramadan ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin, Allahumma amin. Ikhwati iman jamaah Masjid DKM Baitus Salam. Alhamdulillah siang hari ini kita mempunyai kesempatan kembali untuk dapat hadir dalam kajian online yang diadakan oleh DKM Masjid Baitus Salam Rumah Sakit Kanker Darmais. Siang hari ini kita akan ditemani oleh Ustadz Azhar Khalid bin Saif LCMA. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Sebelum kajian kita mulai, ada beberapa adab kajian yang perlu kami sampaikan untuk menjaga ketertiban, yaitu selama kajian berlangsung peserta diharuskan mematikan video dan audio. Sekali lagi, peserta untuk segera mematikan video dan audio, terkhusus untuk akhwat ya. Untuk videonya akhwat mungkin bisa dimatikan, tapi dan audio untuk keseluruhan peserta. Terima kasih. Kemudian login wajib menggunakan nama asli atau nama yang mudah dikenali. Pertanyaan yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung mengikuti petunjuk moderator. Dan pertanyaan secara langsung bisa disampaikan oleh jamaah sekalian yang bertanya kepada narasumber dengan raise hand dahulu dan arahan dari moderator. Pertanyaan secara tidak langsung akan dibacakan oleh moderator melalui kolom chat atau kolom komentar. Baik Ustaz, tidak berlama-lama kami persilahkan tafadhol mazkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u ila yaumiddin. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min hadits Abi Hurairah radhiyallahu an, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Amma ba'd, fa bisakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakash syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayil asqam. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fujati niqmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu kajian Masjid Baitus Salam Rumah Sakit Kanker Darmais yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bertepatan tanggal 7 Ramadan 1442 Hijriyah
bertepatan tanggal 19 April 2021, Allah Jalla Jalaluh menjumpakan kita. Perjumpaan yang baik insya-Allah, karena perjumpaan kita meskipun via online seperti ini atau via Zoom seperti ini, kita tujuannya untuk ta'ammuk dan tafakuh fiddin. Tujuannya untuk memperdalam din Allah dan agama Allah Jalla wa'ala. Apalagi kita melakukan kajian ini di bulan yang baik, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan berkaitan dengan kajian ini dijadikan oleh Allah Jalla Jalaluh sebagai amal saleh kita dan sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Jalla wa'ala di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla wa'ala dengan apa yang kita lakukan sekarang ini sebagai caranya Allah Jalla Jalaluh untuk menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat-ayat seputar Ramadan. Ya, makanya temanya kita beri dengan judul dengan tema kita dan Ramadan. Lebih fokusnya pembahasan kita tentang 5 ayat yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 183 sampai ayat 187. Karena kita tahu Bapak Ibu, sekedar tambahan ilmu, ayat-ayat tentang Ramadan cuma sebatas 5 ayat ini saja. Termaktub dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 183 sampai ayat 187. Nah, di sini Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang kewajiban siam Ramadan. Pada ayat 183, Allah Jalla wa'ala menjelaskan secara umum kewajiban puasa Ramadan tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu juga diwajibkan untuk berpuasa. Tujuannya tidak lain untuk memperoleh ketakwaan. Pada ayat 183 di dalam surah Al-Baqarah ini sifatnya umum. Kewajiban puasa. Penegasan bahwasannya kita berpuasa di bulan Ramadan itu yang wajibnya disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala pada ayat 185 dari surah Al-Baqarah. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Di bulan Ramadan Allah Jalla Jalaluh menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk buat manusia, sekaligus juga sebagai penjelas dari petunjuk-petunjuk tersebut, dan juga sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Ayat 185 dari surah Al-Baqarah ini mempertegas bahwasannya kita wajib berpuasa Ramadan. Di ayat ini Allah Jalla wa ala menyatakan tadi, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan, maka hendaknya dia tersebut berpuasa. Ada 3 alasan kenapa Allah Jalla Jalaluh menjadikan Ramadan sebagai bulan diwajibkan atas kita berpuasa. Yang pertama, dikarenakan di bulan Ramadanlah Allah Jalla wa ala menurunkan Al-Qur'an. Sebagaimana yang Allah Jalla wa ala nyatakan pada ayat 185 dari surah Al-Baqarah tadi. Makanya Ramadan sering disebut dengan sebutan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran.
selain bulan Ramadan inilah Allah menurunkan Al-Quran, juga termasuk amalan yang sangat dianjurkan bagi kita semua yang mendapatkan Ramadan. Hendaknya banyak tadarusul Quran, mengulang-ulang pembacaan ayat suci Al-Quran sampai menghatamkannya. Dan itulah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah itu di bulan Ramadan sampai bertadarus dengan Jibril alaihissalam. Kemudian sebab yang kedua, kenapa Allah Jalla wa'ala memilih Ramadan sebagai bulan diwajibkan atas kita berpuasa? Dikarenakan di bulan Ramadanlah Allah Jalla Jalaluh membuka lebar-lebar pintu surga yang berjumlah 8 dan menutup rapat-rapat pintu neraka yang berjumlah 7. Ini tidak didapatkan di luar Ramadan. Hatta di bulan suci sekalipun. Kita tahu bulan suci, bulan haram itu ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Allah tidak menjanjikan di bulan suci tersebut dibukakan pintu surga yang berjumlah 8 dan ditutup rapat pintu neraka yang berjumlah 7. Cuma ada di bulan Ramadan saja. Kemudian sufidati syayatin. Syaitan dibelenggu oleh Allah Jalla Jalaluh, dirantai. Ya, apa maksud terbelenggunya syaitan selama Ramadan? Ada mengartikan 3 pendapat berikut ini. Pendapat yang pertama mengatakan terbelenggunya syaitan, terantainya syaitan secara hakikatnya seperti itu. Artinya syaitan selama bulan Ramadan tidak melakukan aktivitas untuk menjatuhkan manusia ke dalam kubangan dosa dan maksiat. Kemudian kita bertanya kepada pendapat yang pertama yang mengatakan hal itu. Kita mendapatkan di Ramadan ini masih ada yang maksiat, masih ada orang kafir, masih ada orang fasik, masih ada orang yang suka melakukan perbuatan dosa. Nah, apa dorongan yang membuat mereka masih melakukan perbuatan durhaka kepada Allah Jalla wa'ala? Ya, jika syaitan itu dibelenggu, tidak bekerja, tidak beraktivitas selama Ramadan. Kata pendapat yang pertama itu dorongan dari hawa nafsunya hingga membuat mereka tersebut melakukan perbuatan dosa. Pendapat yang kedua, maksud terbelenggunya syaitan atau terantainya syaitan maksudnya adalah gembong-gembongnya syaitan seperti iblis. Anak buah masih bekerja. Ya, anak buah dari gembong-gembong syaitan ini masih melakukan aktivitas menjatuhkan manusia ke dalam maksiat dan perbuatan durhaka kepada Allah Jalla wa'ala. Itu pendapat yang kedua. Cuma sebatas yang dibelenggu selama Ramadan ini, yang terantai cuma gembong-gembong syaitan. Pendapat yang ketiga yang terasa lebih rajih dan lebih benar, maksud dari terbelenggunya syaitan, terantainya syaitan adalah dipersulitnya jalan syaitan untuk menggoda manusia. Makanya subhanallah, ketika di bulan Ramadan ini begitu mudah kita tersebut untuk melaksanakan ketaatan dan begitu mudah juga kita meninggalkan maksiat. Kenapa? Dikarenakan selama Ramadan Allah Jalla Jalaluh mempersulit jalannya syaitan untuk menggoda manusia. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah, "Idza jaa Ramadan, sufidatis syayatin wa futihat abwabul jannah wa ghaliqat abwabun nar." Jika datang malam pertama daripada Ramadan, idza jaa awwalu lailatin min Ramadan. Sejak malam pertama bulan Ramadan, ya, hari pertama atau malam pertama Ramadan datang, disitulah Allah Jalla wa'ala mulai membelenggu syaitan, merantai syaitan. Maksudnya tadi apa? Mempersulit jalannya syaitan untuk menggoda manusia. Kemudian dari malam pertama Ramadan juga Allah Jalla Jalaluh membuka lebar-lebar pintu surga yang berjumlah 8. Dan dari malam pertama Ramadan juga Allah Jalla Jalaluh menutup rapat-rapat pintu neraka yang berjumlah 7. Wanada munadi. Kemudian ada yang memanggil kita semua. Dalam riwayat yang lain disebutkan,
Yang memanggil kita itu adalah para malaikat Allah Jalla wa'ala. Kata mereka, ya bagi al-khair, wahai orang-orang yang suka melaksanakan kebaikan, wahai orang-orang yang suka melaksanakan ketaatan, aqbil, terimalah Ramadan ini dengan penuh sukacita. Jadikanlah Ramadan ini untuk menabung pahala sebanyak-banyaknya. Wa ya bagi asyar, wahai yang suka maksiat, yang suka durhaka kepada Allah Jalla wa'ala, aqsir, tinggalkan kemaksiatan kalian. Bertaubatlah kepada Allah Jalla wa'ala taubatan nasuha. Kenapa ya Rasulullah? Fa inna lillahi utaqa'a minan nar wa dhalika kulla lailatin. Karena Allah Jalla Jalaluh selama Ramadan ini memilih di antara kita ini yang tercatat, yang tertulis, terbebas dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla wa'ala. Dan pembebasan orang-orang dari siksa api neraka tersebut itu terjadi di setiap malam dan di setiap hari bulan Ramadan. Nah, hadis yang sahih ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluh, membantah hadis yang maudhu, hadis yang palsu, yang sering disampaikan di mimbar-mimbar Ramadan. Sekedar tambahan ilmu, jika dikatakan itu hadis palsu atau hadis maudhu, berarti itu bukan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikatakan ya di dalam hadis yang palsu tersebut bahwasanya Ramadan itu terbagi menjadi 3 fase, 3 bagian. Awaluhu rahmah, 10 malam yang pertamanya rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah Jalla wa'ala, wa wastuhu maghfiratu, 10 malam yang keduanya adalah ampunan Allah Jalla wa'ala, wa akhiruhu itku minan nar, 10 hari yang terakhirnya baru pembebasan orang-orang dari siksa api neraka. Kata para ulama, hadza haditsun maudhu'un. Ini adalah hadis palsu. Ya. Berkaitan tentang rahmatnya Allah Jalla Jalaluh, unlimited, sangat luas sekali. Rahmatnya Allah Jalla wa'ala tidak terbatas kepada kita yang beriman kepada Allah. Hatta yang kafir, Allah Jalla wa'ala berikan rahmat dan kasih sayang. Rahmatnya Allah Jalla Jalaluh tidaklah terbatas kepada kita yang manusia. Hatta makhluk yang lain, bangsa jin, bangsa binatang, kemudian pepohonan, gunung, dan lain sebagainya. Allah Jalla Jalaluh berikan rahmat dan kasih sayangnya Allah Jalla wa'ala. Tidak terbatas di 10 malam yang pertama bulan Ramadan saja. Begitupun juga berkaitan tentang ampunan Allah Jalla Jalaluh. Tidaklah terbatas di 10 malam yang kedua Ramadan saja. Ampunan Allah Jalla Jalaluh begitu luas. Kapan waktu pun kita bertaubat, meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala, pastinya Allah Jalla wa'ala akan mengampuni dosa kita. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang sahih, innallaha yaqbal taubatal abdi ma lam yugargir. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala selalu menerima taubatnya seorang hamba selama ruh masih dikandung badan. Selama kita masih hidup, dosa apapun yang kita mohonkan kepada Allah agar diampuni, ya, kita bertaubat taubatan nasuha, hatta syirik sekalipun. Jika kita bertaubat taubatan nasuha selama kita masih hidup ini, maka pastinya Allah Jalla wa'ala akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Allah nyatakan dalam surah Az-Zumar ayat 53, ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu an rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang berlumuhkan dengan dosa, meskipun itu hamba sudah masuk di dalam kubangan dosa dan maksiat, sudah masuk lumpur dosa, Allah Jalla wa'ala tetap menyebut dia sebagai hamba, makhluknya Allah Jalla wa'ala. Allah mengatakan kepada hamba yang berlumuhkan dengan dosa tadi, janganlah kalian berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Jalla wa'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala mengampuni seluruh dosa-dosa, semuanya. Tidak terbatas
di 10 hari yang kedua saja bulan Ramadan. Begitupun juga tentang pembebasan orang-orang dari siksa api neraka. Ada di antara kita ini yang tercatat, yang tertulis masuk ke dalam surga dan terhindar dari siksa api neraka. Itu terjadinya sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi, sejak malam pertama Ramadan sampai terakhir. Tidak terbatas di 10 hari yang terakhir Ramadan saja. Nah, itu alasan yang kedua. Kenapa Allah Jalla Jalaluh ya memilih ya Ramadan menjadi kewajiban atas kita untuk berpuasa. Alasan yang ketiga, dikarenakan ya ada satu malam di bulan Ramadan tersebut, jika kita beribadah, jika kita beramal pada malam tersebut, terhitung seperti beramal selama 1000 bulan atau 84 tahun umur manusia. Malam itu disebutnya dengan sebutan Lailatul Qadar, malam yang mulia. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. 3 alasan inilah yang mengakibatkan Allah Jalla Jalaluh memilih Ramadan sebagai bulan diwajibkan atas kita melaksanakan ibadah siam dan ibadah puasa, dan 3 hal inilah yang menunjukkan keutamaan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Kita masuk pada ayat-ayat tentang Ramadan. Pada ayat 183 Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an, sahabat mulia Nabi SAW, jika Allah Jalla Jalaluh memanggil kita, berarti Allah Jalla wa'ala telah memuliakan kita. Jika sekiranya Allah Jalla wa'ala memanggil kita, berarti persiapkan diri ini. Hadirkan pendengaran dan hadirkan qalbu dan hati kita untuk Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena pada saat Allah Jalla wa'ala memanggil kita yang beriman kepadanya ini, bahwasannya ada satu di antara 2 hal yang akan disampaikan oleh Allah Jalla wa'ala. Imma amrun, imma itu perintah yang wajib untuk kita laksanakan, wa imma nahyun, atau larangan yang wajib untuk kita tinggalkan. Pada ayat ini Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita. Apa isi perintahnya? Kutiba alaikumus siyam. Wajib untuk melaksanakan ibadah siam atau ibadah puasa di bulan Ramadan. Ma as-siyam. Apa dimaksud dengan ibadah siam atau ibadah puasa tersebut? Kata-kata siam atau saum itu terambil dari kata-kata sama yasumu sauman au siyaman, yang artinya tersebut amsaka yumsiku imsakan. Al-imsak itu artinya menahan diri. Menahan diri dari apa? An jami'il mubtirat, dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa kita. Yang sepakat para ulama yang membatalkan ibadah puasa tersebut cuma ada 4. Yang pertama, al-aklu wa syurbu amdan, makan dan minum secara sengaja. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Artinya, Bapak Ibu, jika sekiranya kita lupa, pikiran blank sama sekali, lupa ini Ramadan, lupa kita sedang puasa, tahu-tahu kita makan, tahu-tahu kita minum, sudah habis 2 piring nasi berserta lauk pauknya, sudah habis ya 2 gelas air ditambah teh manis, baru kita ingat kita sedang puasa. Apa yang harus kita lakukan? Kata Nabi kita Muhammad SAW, falyutimma saumahu. Sempurnakan puasanya. Karena orang lupa itu nggak ada dosa, nggak disangsi oleh Allah Jalla wa'ala. Allah yang menyatakan itu dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang terakhir. Tepatnya ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah sanksi kami
janganlah azab kami dikarenakan kami khilaf, ya, atau dikarenakan kami lupa. Jangan sampai karena kami lupa engkau azab dan sanksi kami, ya Allah. Nah, ayat ini menegaskan bahwasanya orang yang lupa tersebut tidak ada hukum, ya, dari Allah Jalla wa Ala, tidak disanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu dimaafkan jika seseorang dia lupa, ini Ramadan, dia lupa, dia sedang berpuasa. Ketika dia ingat setelah makan nasi 2 piring tadi, setelah minum 2 gelas air putih, setelah dia minum es teh, ya, teh manis, ya, 1 gelas misalnya, maka teruskan puasanya. Ya, 2 piring nasi tadi, kemudian air dan teh yang dia minum tadi, bagaimana Ustaz? Kata Nabi SAW, فَإِنَّمَا أَتْأَمَهَ اللَّهُ وَسَقَهُ. Allah telah memberikan makan untuknya. Allah Jalla wa'ala telah memberikan minum untuknya. Nah, kemudian yang kedua, ya, jadi yang pertama itu yang membatalkan puasa, makan dan minum secara sengaja. Artinya dia ingat, dia tahu ini Ramadan, dia sedang puasa. Dia makan, dia minum secara sengaja, batal puasanya. Ya. Kemudian yang kedua, yang membatalkan ibadah siam dan ibadah puasa adalah al-jima'u amdan. Melakukan hubungan intim di siang Ramadan secara sengaja. Suami ingat, ini Ramadan, istri ingat, mereka berdua sedang berpuasa. Tahu-tahu mereka berdua melakukan hubungan intim atau jima'. Maka batal puasanya. Batal puasa suami, batal puasa istri. Kedua-duanya wajib untuk bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluh dikarenakan dia melakukan perbuatan dosa besar, yaitu melakukan hubungan intim atau jima di siang Ramadan. Kemudian dia wajib untuk mengqadha utang puasanya tersebut. Sekaligus untuk suami tambah satu lagi, terkena kafarat atau terkena denda. Membebaskan budak, kalau tidak bisa membebaskan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian kalau tidak bisa juga berpuasa selama memberikan makan, ya, memberikan makan kepada golongan fakir miskin sebanyak 60 orang fakir miskin. Ya. Pertama membebaskan budak, budak tidak ada, berarti berpuasa 2 bulan berturut-turut. Setelah itu kita katakan adalah kalau dia tidak mampu juga memberikan makan sebanyak 60 orang fakir miskin. Nah, pertanyaannya Ustaz, jika pasangan suami istri tersebut lupa, ini Ramadan, lupa mereka berdua sedang berpuasa, tahu-tahu di siang Ramadan melakukan itu dalam keadaan lupa tadi, apakah hukumnya sama seperti orang yang makan dan minum di siang Ramadan karena lupa juga? Pendapat yang rajih, pendapat yang benar, hukumnya sama seperti orang yang lupa sedang berpuasa, dia makan, dia minum, kemudian dia ingat, maka teruskan puasanya dan tidak ada qadha dan tidak ada kafarah. Begitupun juga bagi pasangan suami istri yang lupa, ya, yang lupa melakukan jima di siang Ramadan. Suaminya lupa, ini Ramadan. Istrinya juga lupa, mereka berdua sedang berpuasa. Tahu-tahu melakukan itu, kemudian setelah selesai jima, setelah selesai melakukan itu, mereka berdua ingat, ini Ramadan, mereka sedang puasa, maka apa yang harus dilakukan? Teruskan puasanya, dan tidak ada qadha, dan tidak ada kafarat. Dalilnya Ustaz, pertama firman Allah Jalla wa'ala, dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang terakhir, ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah hukum kami dan sanksi kami dikarenakan kami lupa dan khilaf. Yang kedua, hadis Nabi, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aftara fi Ramadan nasiyan fala qada'a alaihi
wala kafarah. Barang siapa yang melakukan hal yang membatalkan ibadah puasa selama Ramadan, tapi dia melakukan hal yang membatalkan ibadah puasa tersebut dalam kondisi lupa, blank sama sekali pikiran tersebut, tidak paham, tidak ingat ini Ramadan, tidak ingat dia sedang berpuasa, maka apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, tidak ada qadha dan tidak ada kafarat atau tidak ada denda. Kalau selesai jima tersebut, mereka berdua ingat, maka teruskan puasanya dan puasanya sah. Nah, kemudian pembatal yang ketiga adalah haid dan nifas. Ini berkaitan tentang kewanitaan. Nah, salah satu dari 6 yang terlarang yang dilakukan oleh wanita haid dan nifas adalah melaksanakan ibadah siam atau ibadah puasa. Baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Ya, berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang keempat, ini pendapat mayoritas ulama, pembatal puasa adalah al-huqan al-ghidaiyah. Suntikan-suntikan yang tujuannya tersebut untuk menguatkan tubuh dan mengenyangkan perut. Seperti infus. Kita puasa, minta diinfus. Maka batallah puasa kita. Nah, ini 4 hal pembatal puasa. Dan ini yang sepakat para ulama. Pertama, makan dan minum secara sengaja di siang Ramadan. Yang kedua, jima atau melakukan hubungan intim secara sengaja di siang Ramadan. Kemudian yang ketiga, haid dan nifas. Yang keempat adalah suntikan-suntikan yang tujuannya untuk suplemen, untuk menguatkan tubuh dan untuk mengenyangkan perut. Adapun yang lainnya, Bapak Ibu, yang menjadi khilaf di kalangan ulama, di antaranya muntah secara sengaja. Apakah batal puasanya? Kita katakan ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan orang yang melakukan muntah secara sengaja batal puasanya. Mereka berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaqa'a amdan falyaqdi." Barang siapa yang melakukan muntah secara sengaja, maka hendaknya dia mengqadha. Artinya orang yang melakukan muntah secara sengaja batal puasanya dengan memasukkan telunjuknya ke mulutnya hingga hampir sampai ke tenggorokannya atau ke lubang tenggorokannya tersebut. Ya, tujuannya untuk menarik apa yang ada di perut supaya muntah. Kalau menurut hadis tadi, batal puasanya dan wajib untuk diqadha. Tapi Bapak Ibu, sayangnya ini hadisnya dhaif. Hadis dhaif berarti bukanlah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tidak boleh berhujjah dengan hadis dhaif. Ya, yang benar pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan muntah secara sengaja tidaklah membatalkan ibadah puasa. Ya, tidaklah membatalkan ibadah puasa. Pertama, atau alasannya, ya alasannya kenapa? Pertama, hadis yang menjelaskan muntah secara sengaja batal puasa, hadisnya dhaif. Yang kedua juga, tolak ukur dalam masalah pembatal puasa, ma dakhala, apa yang masuk ke mulut hingga ke tenggorokan, itu batal puasanya. Adapun yang masuk ke hidung, adapun yang masuk ke mata seperti obat tetes mata, adapun yang masuk ke telinga seperti obat tetes telinga, tidaklah membatalkan ibadah puasa. Yang masuk mulut hingga tenggorokan, itu yang membatalkan ibadah puasa. Sedangkan muntah kan sesuatu yang keluar. Sesuatu yang keluar dari mulut itu tidaklah membatalkan ibadah puasa, baik itu kita mengeluarkannya secara sengaja ataupun tidak sengaja. Termasuk juga yang diperdebatkan di kalangan para ulama adalah berkaitan tentang masalah gosok gigi di siang Ramadan dengan odol atau berkumur-kumur dengan menggunakan obat kumur-kumur untuk pewangi mulut. Batal puasa atau tidak? Sebagian ulama memakruhkan. Bahkan ada yang lebih kuat lagi, jangan sampai melakukan itu. Ya,
Tapi hadis yang mereka gunakan, larangan untuk bersiwak setelah zuhur, itu hadisnya dhaif. Yang benar, Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, selalu bersiwak di setiap keadaan dan di setiap waktu. Apapun keadaan Nabi, baik sedang puasa ataupun tidak puasa, ketika beliau merasa ada aroma yang tidak sedap yang keluar dari mulut beliau, beliau langsung bersiwak. Ya, hatta puasa. Ya, di setiap waktu, mau pagi, mau zuhur, mau sore, mau petang, mau malam, Rasulullah bersiwak. Ketika merasa ada sesuatu yang tidak enak yang keluar dari mulut tersebut. Dan kita mencontoh Nabi. Namanya orang yang berpuasa, berhubung tidak makan, tidak minum, apa yang sudah masuk ke dalam perut ini kan jadi bau. Makanya kita mendapatkan, kalau kita buang air kecil, buang air besar, pasti bau tuh ujung-ujung. Sama halnya yang keluar dari atas, yaitu mulut. Ya, itu pasti bau. Ya kan? Makanya angin yang kita keluarkan dari mulut tersebut pasti bau. Karena kita tidak makan, tidak minum, ya kan? Berhubung bau, Bapak Ibu, sunnahnya segera dihilangkan bebauannya yang keluar dari mulut kita tersebut. Hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kita bersiwak, kita gosok gigi dengan odol. Tidak mengapa demikian. Kita kumur-kumur dengan obat kumur-kumur pewangi mulut. Itu sunnahnya. Jangan sampai aroma bau kita tersebut mengenai orang. Kita zalim kepada diri sendiri dan zalim kepada orang lain. Seperti itu. Yang jelas, kapan waktu pun kita merasa bau mulut atau mengeluarkan aroma yang tidak sedap, tolong dihilangkan, dibersihkan. Mau di pagi, mau di siang, mau di sore, mau di petang, mau di malam hari. Ya, hilangkan dan bersihkan. Ya, baik kondisi kita berpuasa ataupun tidak berpuasa. Ya, jadi tidak mengapa ya Bapak Ibu, gosok gigi dengan odol di siang Ramadan. Intinya kalau kita merasa ada sesuatu yang bau yang keluar dari mulut kita, tolong segera dihilangkan dan dibersihkan. Nah itu termasuk hal-hal yang menjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, yang jelas sepakat cuma 4 saja yang membatalkan ibadah puasa. Kemudian selanjutnya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, kita berpuasa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa kita. Tujuannya apa? Biniyati ta'abbud. Niatan kita tersebut untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Ya, jangan sampai Bapak Ibu niatan ya berpuasa tujuannya untuk mendapatkan dunia. Ini puasa cuma dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan dunia. Misalnya apa? Berpuasa tujuan supaya langsing tubuh, supaya kurus badan. Hada haram. Ini masuk ancaman Allah Jalla wa'ala dalam surah Hud ayat 15 sampai ayat 16. Allah Jalla wa'ala menyatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang beramal tujuannya untuk mendapatkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka Allah sampaikan apa yang dia niatkan berkaitan dengan amalan akhirat yang dia kerjakan. Dia melaksanakan puasa sebagai alat untuk kurus badan atau untuk langsing. Bisa jadi Allah sampaikan niatan dia tersebut. Dia jadi kurus setelah berpuasa. Ya. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Dan mereka di dunia ini tidak dirugikan sama sekali. Nah, tapi di akhirat kelak ini yang berbahaya. Di akhirat kelak ini yang berbahaya sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala nyatakan di dalam surah Hud ayat yang ke-16-nya. Allah Jalla Jalaluhu menyatakan, "Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar." Ya, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka yang menjadikan amal akhirat sebagai alat untuk mendapatkan dunia, di akhirat kelak mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali siksa api neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun.
pahala amalan yang dia kerjakan, termasuk puasa yang dia kerjakan ketika di dunia, gugur, tidak ada nilai pahalanya di sisi Allah, dan amalan mereka dianggap batal oleh Allahu Jalla wa'ala atau sia-sia. Nah, jatuhnya apa ini Ustaz? Syirik kecil. Jatuhnya syirik kecil. Orang yang melakukan amalan akhirat untuk mendapatkan dunia atau menjadikan amalan akhirat sebagai alat untuk mendapatkan dunia, itu adalah syirik kecil. Ya, sedekah untuk tujuan agar cepat jodoh, umrah agar tujuan cepat dapat anak, sedekah agar tujuan dia tersebut sembuh dari penyakit. Ya, adapun hadis yang menjelaskan bersedekahlah kalian atas nama orang yang sakit, ya, artinya ya bersedekahlah untuk tujuan menyembuhkan penyakit, itu hadisnya apa? Dhaif. Hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, kemudian kita berpuasa dari kapan Ustaz? Min tulu'il fajar ila ghurubis syams. Kita berpuasa tersebut dari terbitnya fajar as-shadiq. Fajar as-shadiq tersebut adalah bintang yang mengeluarkan cahaya, warnanya kemerah-merahan sebagai tanda bahwasanya waktu sholat subuh telah tiba. Artinya imsak yang sesungguhnya, tidak boleh makan lagi, tidak boleh minum lagi, tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Itu mulainya kita puasa ketika masuknya waktu sholat subuh dengan ditandai terdengarnya azan subuh. Bukan 5 menit atau 10 menit sebelum azan subuh. Imsak, imsak, imsak. Tidak ada itu. Ya, 10 menit sebelum azan subuh masih diizinkan kita untuk makan, untuk minum, ya, sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 187-nya, yang Allah Jalla wa Ala menyatakan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmu siyama ilal lail. Ya, terus kalian tersebut makan, minum, sampai yang namanya benang putih menutupi benang hitam. Benang putih tersebut simbol datangnya pagi hari. Kapan pagi hari datang? Ketika masuknya waktu sholat subuh. Ya, disitulah kita berhenti makan, berhenti minum, berhenti untuk melakukan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Kata lainnya, kapan kita mulai puasa? Ketika masuknya waktu sholat subuh. Benang hitam, simbol malam hari. Pagi datang, ya, malam hilang. Disitulah kita mulai berpuasa kapan? Di waktu subuh. Tapi kan Ustadz, tujuannya kenapa kita berhenti makan, minum, atau melakukan hal yang membatalkan ibadah puasa 10 menit sebelum adzan subuh? Tujuannya ihtiyat kok, untuk hati-hati. Bapak, Ibu, jika tujuannya untuk hati-hati, jangan diistilahkan dengan istilah imsak. Karena kalau istilah imsak itu tidak lain pengharaman untuk melakukan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Padahal Allah Jalla wa'ala tidak mengharamkannya. Karena kita baru haram makan, baru haram minum, baru haram melakukan hal yang membatalkan ibadah puasa ketika masuknya waktu sholat subuh. Jadi istilah yang tepat apa? Peringatan atau tanbih. Seperti misalnya kita lagi asik bersahur, ya, bersahur dengan istri dan anak kita. Kemudian kita tanya kepada istri dan anak kita, berapa menit lagi azan subuh? Kata istri kita 15 menit lagi. Kemudian diingatkan lagi oleh istri kita 10 menit lagi, 7 menit lagi, 5 menit lagi, 3 menit lagi. Ya, itu namanya apa? Tanbih, peringatan. Nah, hal seperti itu tidak mengapa, tanpa pengharaman, ya, untuk melakukan hal yang membatalkan ibadah puasa tersebut. Nah, kalau istilah imsak yang dipakai, kita tersebut mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan ini dosa, tidak boleh seperti itu. Karena imsak yang sesungguhnya tersebut, tidak boleh lagi kita melakukan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa ketika masuknya waktu sholat subuh.
Nah, kemudian sampai kapan kita berpuasanya? Ila ghurubi syamsi, ya, sampai tenggelamnya matahari. Kalau matahari sudah tenggelam, meskipun kita tidak mendengar adzan, ya, kita batalkan puasa kita. Ya, jangan ditunda-tunda menunggu hari gelap gulita. Haram yang demikian. Kata Nabi, terus umat ini mendapatkan kebaikan selama mereka tersebut mensegerakan, ya, berbuka puasa. Memang waktunya sudah berbuka puasa, dengan ditandai tenggelamnya matahari, kita wajib untuk berbuka puasa. Makanya diistilahkan takjil, ya, diistilahkan dengan istilah apa? Takjil. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, kajian kita sampai, ya, jam 1:30. Ini tinggal 14 menit lagi. Saya kembalikan kepada host kita, mau diteruskan ataukah dibuka sesi pertanyaan atau tanya jawab. Silakan Bapak. Nah, Ustaz. Syukran, jazakallah khair Ustaz. Mungkin sesi pertanyaan Ustaz, karena ada beberapa pertanyaan yang sudah muncul nih Ustaz. ya Bapak, silakan. Baik. Yang pertama pertanyaan di kolom chat akan Ana bacakan terlebih dahulu. Ustadz, bagaimana hukum menggunakan obat-obatan asma atau inhaler yang harus dihisap 2 kali sehari? Bagaimana Ustadz? Lewat hidung ya itu? Nah Ustadz, lewat hidung. Yang membatalkan itu kan yang lewat mulut. Ya, yang membatalkan tadi cuma 4 saja kan? Dan minum secara sengaja. Jelas ya. Jima secara sengaja di siang Ramadan. Kemudian haid dan nifas. Kemudian yang terakhir adalah suntikan yang tujuannya tersebut untuk menguatkan tubuh dan mengenyangkan perut seperti ini. Adapun obat mata, inhaler tadi, atau obat tetes telinga, ya, berhubung bukan dari mulut, kita katakan itu tidaklah membatalkan ibadah puasa. Ya, ya, artinya tidak membatalkan ibadah puasa, apalagi keadaan dia tersebut memang memerlukan itu. Seperti zaman COVID sekarang ini, hidung kita kena pakai masker, nggak enak. Bukan begitu, Bapak? Kita akhirnya cium-cium, ya, minyak kayu putih yang kita bawa seperti inhaler gitu. Seperti itu. Apakah boleh? Tidak mengapa. Sama halnya dengan istinsyak, ya, ya, menghirup air ke hidung, ya, itu masih boleh. Tapi yang tidak boleh itu menghirup secara kencang. Seperti itu. Itu saja. Artinya hukumnya pun juga sebatas makruh. Tidak disebutkan bahwasanya yang namanya istinsyak itu membatalkan ibadah puasa. Ala kulli hal, ya, wallahu a'lam, hanya 4 saja yang membatalkan ibadah puasa kita secara ilmu fikihnya. Wallahu a'lam. Sedangkan yang lain terlepas ada khilaf, kita katakan, tapi rata-rata mereka tersebut membawakan hadis yang dhaif. Wallahu a'lam. Nah, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Yang kedua dari Pak Mas Rial nih Ustaz, beliau mempunyai 3 pertanyaan nih Ustaz. Satu-satu ya Ustaz ya pertanyaannya ya. monggo. Baik. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an dan Allah yang menjaga Al-Qur'an. Namun kaum Syiah menambah, mengurangi dan merubah Al-Qur'an. Apa yang harus kita ikhtiarkan untuk mencegah dan memurnikan Al-Qur'an sesuai janji atau jaminan Allah Subhanahu wa taala? Allah menjaga Al-Qur'an, jaminan Allah Jalla Jalaluhu di dalam Al-Qur'an. Ya, wa inna lahu lahafidun, kata Allah Jalla wa ala. Yang menjaganya itu kaum muslimin, subhanallah, menghafalkan Al-Qur'an yang 30 juz tersebut, 114 surah tersebut. Makanya sebagai wujud penjagaan, kita paham orang Syiah yang menambah tambahan Al-Qur'an, kata mereka yang ada pada kita itu cuma 1/3, 2/3-nya masih ada. Mereka tambah-tambah dengan asal-asal mereka. Ketahuan juga. Kenapa? Karena kita sebagai kaum muslimin hafal Al-Quran tersebut. Ya, menghafalkan. Makanya Masya Allah, sekarang ini Bapak Ibu, yang namanya pesantren tahfidz Quran itu menjamur. Dan rata-rata di antara kita, hatta kita sebagai pekerja. Saya pernah mendapatkan ada seorang dokter, hafal Quran Pak. Hafal Quran dokter. Padahal dokternya tersebut berkaitan tentang masalah, ya, sifatnya punya kesibukan untuk operasi orang dan lain sebagainya, bukan sifatnya dokter umum, tidak.
Ini dokter-dokter spesialis. Dan kita tahu dokter spesialis itu bagaimana dengan kesibukannya gitu loh. Sanggup untuk menghafalkan Al-Quran. Ya kan? Belum lagi yang sekedar surah-surah pilihan, ya juz amma, oh luar biasa itu. Nah itu tidak lain sebagai penjagaan. Termasuk juga tidak cukup dengan hafalan, juga kita pahami Al-Quran, sekaligus kita amalkan Al-Quran. Intinya Allah jamin, Allah menjaga Al-Quran, sekaligus juga menjaga hadis Nabi Sallallahu. Ya, bahwasannya kata-kata zikir, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata zikir itu bermakna dua, Al-Quran dan hadis. Makanya kan ketahuan. Kita bilang, Ustaz, ini hadisnya sahih atau tidak? Oh, hadisnya dhaif. Apa itu? Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Ini adalah apa? Adalah hadis dhaif. Ya. Dan diamnya orang puasa tasbih, itu adalah apa? Hadis dhaif. Ya kan? Ketahuan. Nah, ketahuan itu hadis dhaif, bukan sabda Nabi. Itu sebagai wujud apa? Bukti penjagaan Allah Jalla wa'ala terhadap hadis Nabi Sallallahu. Quran dijaga oleh Allah, hadis pun juga dijaga oleh Allah Jalla Jalla. Allah wa'ala. Pertanyaan yang kedua, Bapak. Barakallahu fiik, Ustaz. Sering para dai menyampaikan hadis tentang Ramadan dibagi 3 bagian. Apa harus dilakukan untuk meluruskannya, Ustaz? Dan apa konsekuensi bagi para dai yang menyampaikan hadis palsu tersebut? Mudah-mudahan itu karena kejahilan dan ketidakpahaman mereka. Kita boleh saja menyampaikan keutamaan tentang masalah Ramadan berdasarkan hadis, tapi hadisnya yang sahih. Kita boleh saja memberikan ancaman kepada orang lain dengan hadis Nabi, tapi hadisnya juga dengan hadis yang sahih. Makanya seorang dai muballigh tersebut, sebelum dia tersebut menyampaikan tema atau materi kajian dia tersebut, hendaknya dia persiapan. Jangan cuma sekedar mengandalkan retorika, pintarnya ngomong dan bicara. Ini bahaya. Makanya banyak dai-dai jadi-jadian yang berada di pinggiran jurang api neraka. Nauzubillah. Sebabnya apa? Di antaranya suka betul menyampaikan hadis palsu dan hadis-hadis dhaif seperti itu. Nah, sikap kita secara baik-baik kita datangi, ya, berduaan tanpa mau melecehkan dia, tanpa mau untuk menghinakan dia, abadan. Niatan kita terus ikhlas untuk mengamalkan hadis Nabi. Inna dina an-nasiha, sesungguhnya inna hadad din an-nasiha. Ya, nasihat, bahwasanya agama ini adalah nasihat. Bahwasanya kita ingin memberikan nasihat, mengarahkan bahwasanya apa yang dia sampaikan tersebut adalah hadis palsu. Kata para ulama, ya, kata para ulama, ya, ini hadis palsu. Hatta ulama tidak pernah mengatakan itu. Ramadan terbagi menjadi 3 bagian. Ya, saya ingat betul apa yang dikatakan oleh Syekh Ali Al-Halabi dan juga Syekh Salim, ya. Beliau mengatakan, hatta ulama tidak pernah mengatakan yang demikian. Di sini menunjukkan bahwasannya hadis itu memang betul-betul palsu, ya, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingatkan. Nah, kalau dai tersebut tidak mau menerima, dia tetap saja menyampaikan hal itu, berdosa dia. Kenapa? Karena dia tersebut, ya, berkata-kata, menyampaikan satu perkataan dinisbatkan kepada Nabi. Padahal Nabi SAW tidak pernah mengatakannya. Dia tahu banyak yang memberikan nasihat kepada dia. Tapi dia tetap saja mengatakan, qala Rasulullah. Nah, ini apa? Dia berdusta atas nama Rasulullah. Kata Nabi SAW, man kadzdzaba alayya falyatabawwa maq'adahu finnar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siap-siap tempat duduknya adalah siksa api neraka. Hati-hati, makanya kita semua Bapak Ibu, pilih-pilih ustadz juga. Jangan cuma sekedar populer nama, tapi ilmu kosong. Kan seperti itu. Artinya kita tersebut betul-betul ingin belajar. Dan kita belajar ilmu itu kan tolak ukurnya Quran dan Sunnah. Bukan si ustadz itu. Yang kita lihat dari ustadz tersebut, apa yang dia sampaikan. Berdasarkan dalil atau tidak. Berdasarkan hujah atau tidak. Dan dalilnya itu berdasarkan dari ajaran Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Wallahu a'lam. Naam. Barakallahu fiik, Ustaz. Pertanyaan ketiga dari Pak Masrial nih, Ustaz, masih dari Pak Masrial. Apa sikap kita terhadap perbedaan pendapat tentang muntah yang disengaja? Sikap mana yang harus kita pedomani, Ustaz? Kalau saya pribadi,
menyikapi khilaf tersebut, selama ada dalil, monggo silakan masing-masing. Tapi kalau kita sudah tahu itu hadisnya dhaif, tetap kita beramal, ya mengamalkannya, maka menjadi sesuatu hal yang sifatnya naib. Kita boleh untuk membantah sebatas ya keilmuan yang kita miliki, dan bantahan kita pun juga harus ilmiah, bukan bantahan yang sifatnya membabi buta untuk melecehkan orang atau meremehkan orang. Nah, kalau antum tanya kepada anak Ustadz dari dua pendapat tadi yang berkaitan tentang muntah secara sengaja, antum memilih yang mana? Ana memilih yang kedua, yaitu muntah secara sengaja tidaklah membatalkan ibadah puasa. Pertama, hadis yang menjelaskan muntah secara sengaja itu hadis dhaif. Yang kedua juga tolak ukur di dalam masalah membatalkan ibadah puasa itulah segala sesuatu yang masuk ke mulut hingga ke tenggorokan. Seperti itu seharusnya. Wallahu a'lam. Nah, sama halnya kalau sudah memang jelas-jelas itu dhaif, ya kita bisa menyalahkan. Kita katakan seperti itu. Nah, tapi Ustaz, ada ulama misalnya seperti itu masih bagaimana? Nah, bisa jadi karena mereka itu menganggap hadis itu hasan misalnya. Dengan penelitian-penelitian mereka. Yang kita hormati. Cuma kalau kita pribadi, ya berdasarkan ya keilmuan yang kita miliki juga, kita bisa menyampaikan. Ketika ada teman kita kan, subhanallah, kadang tuh habis tidur pagi itu, kena sahur tuh nggak enak badan kita. Ada sesuatu yang ingin dikeluarkan, tapi nggak keluar-keluar dari bawah itu, baik dari kubur ataupun dubur. Nah, enaknya itu teman, kalau keluarnya dari mulut, akhirnya dia muntah secara sengaja. Ketika yang ditanya Ustadz yang tidak menganggap itu batal, maka kita katakan muntahkan saja. Kan seperti itu enak, ya kan? Tapi kalau Ustadz yang punya pegangan nggak muntah sengaja batal, nah itu berat buat orang tersebut. Kan kesian dia untuk menjalankan ibadah siam dia tersebut. Ala kulli hal, kesimpulannya Bapak, muntah secara sengaja tidaklah membatalkan ibadah puasa. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, Cukup jelas jawabannya nih ya. Baik Ustaz, lanjut pertanyaan berikutnya Ustaz. ya. Dari Pak Heru Nugroho nih, Assalamualaikum Ustaz. Kalau misalkan kita berjima dengan istri, tapi kita tidak bisa membebaskan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut dan tidak bisa memberi makan fakir miskin 60 orang. Apakah ada cara lain Ustaz untuk membayarnya? Betul Ustaz. Itu kan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada sahabat yang datang kepada Nabi SAW, kemudian menyatakan, ya Rasulullah, halaktu, binasa aku, mati aku. Kata Nabi, ma ahlakaka, apa yang mengakibatkan engkau tersebut binasa dan mati? Karena memang para sahabat itu, Bapak Ibu, kalau melakukan perbuatan dosa, itu seperti mati aja sudah. Kan maksudnya itu berat ini. Karena dosa itu kan berat. Seakan-akan nggak kuat untuk menanggungnya. Seperti orang yang mau meninggal dunia. Kata Rasulullah, apa yang mengakibatkan engkau itu mau mati tersebut? Kata sahabat tersebut, waqa'tu ala imra'ati fi nahari Ramadan. Aku terjatuh dalam pelukan istriku di siang Ramadan. Maksudnya kinayah jima. Melakukan hubungan intim dengan istri. Kata Rasulullah, itqi raqabah. Bebaskan budak. Kata sahabat tersebut, la atiqu ya Rasulullah. Aku tidak punya budak. Aku tidak punya hamba sahaya. Nah, kalau begitu, sum syahraini mutatabi'aini. Kalau begitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kata sahabat tersebut, la atiqu ya Rasulullah. Aku nggak mampu. Ibarat kata, ini bahasa saya ya, subhanallah, 1 bulan saja kecolongan, apalagi 2 bulan. Kan seperti itu. Subhanallah, kata Rasulullah, kalau begitu, atim sittina miskina. Beri makan kepada golongan 60 orang fakir miskin. Beri makanan kepada 60 orang golongan fakir miskin. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, aku ini orang fakir, orang miskin. Rasulullah tersenyum. Kemudian masuk ke rumah beliau. Kemudian setelah itu keluar lagi dari rumah beliau. Membawa sekeranjang kurma. Rasulullah bertanya, "Mani sa'il?" Siapa yang bertanya tadi? Ini. Saya ya Rasulullah. Aku tadi yang bertanya itu. Ini kurma sekeranjang. Tolong bagi-bagikan kepada golongan fakir dan miskin yang ada di Madinah. Kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, di Madinah ini yang paling miskin aku ya Rasulullah.
Mereka itu yang selalu menyantuni aku. Rasulullah tertawa hingga gigi geraham Nabi SAW kelihatan. Subhanallah, kalau begitu kata Rasulullah, ini makanan, berikan makan kepada anak istri. Artinya apa? Di sini, ini kalau sekiranya tidak mampu. Ada misalnya teman kita secara ekonomi sangat lemah sekali. Berpuasa juga on and off, kadang puasa, kadang enggak. Subhanallah, karena lemahnya ilmu, dia melakukan hubungan intim dengan istrinya di siang Ramadan. Akhirnya curhat dengan antum. Ana lupa tadi nama antum siapa? Siapa Ustaz? Ana Ustaz. Yang bertanya atau Ana? Antum. Oh, Kamal Ustaz, Kamal. Dia bilang, Ana curhat nih Pak Kamal. Ceritalah tentang masalah itu. Kita kan nggak ada budak zaman sekarang. Yang kedua, antum kan tahu Ana ini. Subhanallah, melakukan itu di siang Ramadan, puasa pun nggak kuat. Antum juga tahu kondisi anak, kere, gembel, fakir. Nggak bakalan sanggup lah mengasihkan makan 60 orang pakai miskin. Berhubung curhatnya ke antum, Pak Kamal, antum punya kemampuan, tolong anak. Ibarat itu kan kayak Rasulullah tadi, beliau masuk ke rumah, mengambil sekeranjang kurma. Kata Pak Kamal, udah deh, anak yang bayar 60 orang pakai miskin. Boleh nggak begitu? Boleh, tidak mengapa yang demikian. Nah, di sini kan banyak Pak Dokter, Bu Dokter bisa aja tuh curhat tuh kan seperti itu. Nah, yang hati itu berhubung mampu, dia yang membantu orang tersebut untuk membayarkan. Tapi kalau sekiranya dia tersebut sudah curhat atau mungkin dia malu untuk curhat, kebetulan tiga-tiganya dia tidak sanggup, ya sebagaimana sahabat tadi itu, maka apa yang harus dilakukan? Cukup dia bertaubat, taubatan nasuha saja. Cukup dia bertaubat, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Jika sekiranya ya berkaitan dengan makan 60 orang fakir miskin itu tidak ada yang membayarkan. Cukup dia dengan taubat dan istighfar saja. Nanti puasa yang 1 hari yang dia lakukan, melakukan hubungan intim dengan istrinya, dianya mengqadha, istrinya juga mengqadha. Seperti itu, Pak Kamal. Wallahu a'lam. Jelas ya? Jadi sudah dianggap apa kita katakan uzur syar'i seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, Masih ada beberapa pertanyaan lagi Ustaz? Masih ada waktu Ustaz? monggo, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Kalau untuk pemeriksaan PCR, swab Ustaz, kan dicolok ke dalam hidung Ustaz atau ke tenggorokan. Kemudian ada rasa ingin muntah. Apakah bisa membatalkan puasa Ustaz? Tidak membatalkan puasa. Termasuk vaksin. Vaksin itu kan penangkal dari COVID-19 sebagai wujud ikhtiar kita. Yang penting vaksinnya halal dan aman. Kan seperti itu. Karena rata-rata yang kita tanya orang yang habis divaksin tersebut, saya belum vaksin, belum dapat giliran lagi, ya. Tapi kalau katakanlah nanti divaksin di bulan Ramadan ini pas waktu puasa, vaksin saja dan tidak membatalkan. Karena rata-rata suntikan yang disebut dengan membatalkan itu adalah yang mengenyangkan perut. Yang saya tanya teman-teman dokter itu yang sudah divaksin, kata mereka, Ustaz, malah ngantuk. Ada rasa kenyang nggak? Nggak ada, Ustaz. Yang ada kadang fisik itu agak lemah kan seperti itu. Nah, jadi untuk vaksin ya di siang Ramadan tidak membatalkan ibadah puasa dan itu sudah keluar fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia. Kemudian tadi termasuk swab tadi itu juga tidak membatalkan karena kita menarik sesuatu seperti ingus. Ingus kan kita flu misalnya, keluar ingus di hidung kita. Apakah batalkan enggak? Kadang kan ada sesuatu yang tertarik di hidung itu. Maka tidak membatalkan. Dan rata-rata kan habis antigen atau swab ya, itu kan seperti tertarik seperti itu. Maka kita katakan itu tidak membatalkan ibadah puasa. Ya, tolak ukurnya yang masuk ke mulut hingga ke tenggorokan itu yang batal. Yang masuk ke hidung, telinga, mata tidaklah membatalkan puasa kita. Wallahu a'lam. Nah, baik Ustaz. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi nih Ustaz, boleh ya? boleh. Silakan. Karena waktu juga nih Ustaz, maafkan juga buat para peserta, mohon maaf mungkin tidak semua pertanyaan bisa ditanyakan ya. Baik, bagaimana cara kita untuk mendapatkan kemuliaan di bulan puasa dan caranya supaya meningkatkan iman kita? Karena biasanya di awal puasa kita rajin, tetapi setelah seminggu kita sudah tidak terlalu rajin. Yang pertama tentu kita lakukan ibadah, apapun ibadahnya, apapun amalannya,
harus dirangkai sebelumnya dengan ilmu. Karena ilmu itulah yang menguatkan kita untuk bersemangat melaksanakan ibadah dan amalan. Selain untuk mencari kebenaran, sekaligus juga dari sudut pandang penerimaan. Ya, artinya kita tahu beramal tanpa ilmu itu bisa membahayakan buat diri kita dan akhirat kita nantinya. Seperti itu. Kemudian setelah ilmu kita sudah pahami, kita tersebut doa, minta sama Allah Jalla Jalaluhu petunjuknya. Baca doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku meminta petunjuk. Petunjuk di sini bukanlah petunjuk seorang tadinya kafir menjadi muslim. Tapi petunjuk di sini maksudnya adalah petunjuk ilmu sekaligus sanggup untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ketika kita mendapatkan anugerah ilmu, kita minta petunjuk kepada Allah agar kita sanggup untuk mengamalkan ya ilmu tersebut. Ya. Kemudian doa yang lain, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini bikin memompa kesemangatan kita untuk beribadah dan beramal saleh. Nah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya berikanlah petunjukmu kepadaku, tolonglah aku agar aku selalu sanggup untuk berzikir kepadamu, agar aku selalu sanggup untuk bersyukur akan nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku. Ya Allah, berikanlah petunjukmu dan tolonglah aku agar aku selalu sanggup untuk beribadah kepadamu secara baik dan benar. Dan banyak lagi doa yang lain. Kemudian yang ketiga untuk mendukung, cari teman-teman yang baik, yang soleh, yang semangat untuk beribadah dan beramal. Jangan cari teman-teman yang malas untuk beribadah dan beramal, yang kerjanya molor, tidur saja, atau puasa diisi dengan hal-hal yang lagwi. Itu akan berpengaruh. Cobalah antum, ya kumpulan grup WhatsApp antum tuh grupan orang-orang yang semangat selalu untuk ketaatan dan beribadah. Bukan grup-grup orang-orang yang malas untuk beribadah. Begitupun juga bermuamalah sehari-hari. Cari teman-teman yang soleh, yang baik, yang semangat untuk ibadah. Ya, hingga nanti Ramadan selesai, tambah hari, tambah semangat, bukan tambah menurun kita itu. Subhanallah, apalagi masuk 10 hari yang terakhir Ramadan. Etos kesemangatan kita beribadah dan ketaatan kita tingkatkan tadi. Kata pepatah Arab, as-sahibus sahib. Teman itu bisa menarik kita. Kita jadi baik karena teman. Kita jadi buruk juga karena teman. Begitupun juga kita semangat melaksanakan aktivitas ibadah selama Ramadan ini, salah satunya karena sebab teman juga. Maka untuk menjaga agar kita terus semangat, ya 3 hal tadi kita lakukan. Tambah ilmu, yang kedua doa, yang ketiga teman, kita harus teman yang semangat untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Kita tinggalkan teman-teman yang malas untuk beribadah, karena punya pengaruh yang besar dalam masalah ibadah dan amalan kita. Kalau kita berteman dengan mereka yang malas-malas untuk beramal tadi. Sama halnya seperti kita. Kalau kita ingin suka bersedekah, cari teman-teman yang suka sedekah. Jangan cari teman yang bakhil, kikir. Kita ingin sedekah saja dilarang oleh dia. Kan seperti itu. Nah, maka oleh sebab itu, ya lingkungan itu sangat berpengaruh buat kita. Al-bi'ah khattafah. Lingkungan itu mencengkam. Kalau lingkungannya baik, insya Allah baik. Termasuk semangat ibadah. Tapi kalau lingkungannya orang yang ya malas ibadah, khawatirnya kita juga ikut malas. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira, Pak Kamal. Nah, pertanyaan terakhir Ustaz ya, boleh ya? monggo silakan. Baik. Apa hukumnya sholat tahajudnya dilakukan sebelum tidur Ustaz? Apakah diperbolehkan? Waktu tahajud, nah sedikit tambahan ilmu, tahajud sama dengan tarawih. Tahajud, tarawih sama dengan qiyamul lail. Tahajud, tarawih, qiyamul lail sama dengan qiyamul Ramadan, sama dengannya salat malam. Waktunya kapan? Berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah dan dikuatkan di dalam hadis Anas bin Malik, tahajud dan witir itu waktunya adalah setelah Isya sampai menjelang subuh. Nah, makanya kita tarawih itu kan setelah Isya, tepatnya setelah ba'diyah Isya. Karena memang itu salat malam. Tarawih itu apa? Salat malam kita katakan. Nah, kalau misalnya sebelum tidur, ya kita katakan boleh. Ada 4 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mengerjakan salat tahajud dan witir itu sebelum tidur. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Abu Darda, yang ketiga Abu Dzar Al-Ghifari, yang keempat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidak ada syarat yang namanya tahajud harus tidur, nggak benar.
Kita kebetulan jaga nih di rumah sakit, ya kan? Kita nggak tidur dong. Boleh nggak Ustaz tahajud? Boleh. Dan karena tidak ada syarat yang namanya tahajud itu harus tidur. Kita nggak bisa tidur atau kita kebetulan lagi jaga, kita sempatkan untuk tahajud dan witir. Wallahu a'lamu bissawab. Saya rasa cukup ya Pak Kamal. Insya Allah nanti ada pertemuan kita lagi yang kedua ya dengan tema yang berbeda insya Allah ya. Yang jelas memang tidak seluruhnya nih kita sampaikan, tapi ada sesuatu istilah ya. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan seluruhnya bukan berarti dibuang seluruhnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat pribadi dan buat antum semua, dan mudah-mudahan ini dijadikan oleh Allah Jalla wa'ala sebagai amal saleh kita, dan mudah-mudahan ini juga dijadikan oleh Allah Jalla wa'ala sebagai mizan hasanat kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Jalla wa'ala di padang mahsyar. Wal afu minkum, maaf lahir batin, doa kita semoga Allah Jalla wa'ala selalu memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita hingga kita tersebut tetap semangat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis, masing-masing kita membacanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Bu Dokter, Pak Dokter, ya Bapak Ibu, terima kasih banyak ya. Maaf lahir batin, insyaallah ketemu lagi lain kesempatan. Ustaz. Assalamualaikum. Khususnya Pak Kamal, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk para jemaah sekalian, peserta kajian online, kami tutup kajian siang hari ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan apa yang telah Ustadz sampaikan ya. Mohon maaf juga sebelum semua pertanyaan bisa kita sampaikan nanti, insya Allah kajian-kajian berikutnya akan kita sampaikan insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.